5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita, Balado Balada Gado-Gado. Saya tambahin, Bang Ferry ini ya berjasa banget buat usaha sayur gitu ya. Jadi kalau para bladers yang main sayur khususnya di Jabodetabek nih, hubungi Bang Ferry. Nanti kontaknya saya kasih di bawah ini ya. Kalau kenapa lu nggak ngebengkel? Kenapa lu nggak ini? Kenapa lu nggak? Gue main sayur aja. Kenapa nggak balik lagi ke hotel atau restoran? Karena kalau menurut saya setelah didalami ya dari dunia sayur itu ternyata emang prospeknya bagus. Yang pertama itu saya ngelihat dari pedagang-pedagang sayur. Mereka kebanyakan itu berhasil dan sukses. Itu jadi saya jadi Ferry ngelihat langsung. Ngelihat langsung dia bisa dagang sayur ini, kok bisa mengkuliahkan anaknya, bisa beli sesuatu yang dia inginkan, ternyata prospeknya bagus. Nah, di situ saya mulai suka dan mendalami dunia sayur itu. Kalau menurut saya lihat dari pengalaman ya mertua saya, dia itu bisa sukses. Terus juga dari langganan-langganan orang belanja, dia bisa sukses. Istilahnya usaha itu tidak membohong hasil. Kita kerja keras pasti ada hasilnya gitu. Makanya saya tuh semangat gitu. Karena saya yakin pasti di dunia sayur ini pasti maju. Karena orang butuh sayur gitu. Dan juga dorongan istri saya, "Pak, kamu harus bisa. Pak, kamu harus bisa" gitu. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya menggeluti dunia sayur ya alhamdulillah bisa sedikitnya nih, alhamdulillah sukses gitu. Kalau spesialis sih saya barang-barang antik. Wih, barang-barang jamur, bukan jam. Bukan, jamur. Mobil. Mushroom, terus jamur guys, paprika, cabe. Kalau perlu kasih tahu dong jamur apa aja yang ada di jamur yang kita jual tuh segala macam jamur. Jamur kancing, atau namanya kampiknon. Kuping basah, enoki, shimeji, shiitake, jamur merang. Sidonia masih Trisna nggak ada? Ada. Bisa aja sih. Banyak kayak jamur. Terus apa lagi yang antik lagi? Kalau untuk dunia sayuran itu ya paprika. Itu barang-barang antik. Timun Jepang, kyuri. Kyuri, timun Jepang. Daun pernah lihat ya, kasih tunjuk dulu gambarnya nih kayak gini nih. Kyuri, timun Jepang, timun hijau. Konsumennya. Kiat-kiatnya, trik-trik Bang Ferry. Gua harus beda nih. Misalnya nih, gua harus beda sama dia nih, sama si A, sama si B. Nah itu. Apa nilai tambahnya Bang Ferry? Nilai tambah saya sih ke langganan yang pertama, satu barang dan kualitas. Itu nomor satu tuh. Ya, yang kedua itu ya mungkin harga ya. Mungkin harga kita bisa bedain sedikit lebih rendah 1.000 atau 2.000. Daya tarik utama biasanya harga. Nah, yang ketiga kita emang harus ramah sama langganan. Dalam arti kita bisa menerima komplain langganan tersebut gitu. Dalam arti, "Pak, ini begini. Pak, ini begini. Maunya yang begini." Nah, kita harus tahu spesifikasi langganan tersebut. Dia mau paprika seperti ini, barangnya mau seperti ini, itu kita ketahui juga dalam dia mau langganan paprika seperti ini karena dia mau jual di sini. Dia mau yang sebesar seperti ini, dia mau jual di sini gitu. Kalau menurut saya. Tapi kayaknya gue tahu nilai tambah dia selanjutnya. Apa tuh? Diantar barangnya. Diantar ya. Iya. Bener gak? Setuju. Tapi kalau tantangannya apa sih Bang jadi tukang sayur? Ini tantangannya biar belajar. Kita itu yang khususnya di dalam usaha dunia usaha itu yang pertama itu sabar. Itu pertama. Kita harus sabar. Misalkan namanya pembeli kan kadang ramai, kadang juga sepi. Nah, kita di situ harus sabar. Gitu, nggak selamanya ibaratnya dagangan ramai. Nah, bagaimana supaya ini dagangan misalkan kita lagi nggak ada pembeli, ya kita chat aja langganan gitu kan. "Bang, ini ada paprika nih Bang, kita kasih aja spesial walaupun nunggu dikit." Mungkin dia bisa menarik beli ke kita gitu. Kalau menurut saya, yang penting sabar aja. Kuncinya sabar. Nah, kalau di masa pandemi ini gimana jualan sayur di Indo? Itu baru mau tanyain tuh. Nah, gimana tuh? Untuk sekarang ya, saat ini ya. Iya, di pandemi ini. Saat ini sih sudah hampir 50% sih udah berjalan Mas.
Dalam arti nggak kayak kemarin yang kata pas corona pertama tuh langsung anjlok. Nah untuk sekarang mah udah 50% lah. Sudah ada yang beli, restoran udah ada yang buka juga, catering udah ada yang buka juga. Berarti udah mulai naik ya? 50% naik lah Penjualan udah mulai penjualannya. naik. Nggak seperti pada saat corona pertama ataupun PSBB. Nah itu pembelinya agak kurang karena mereka kan istilahnya emang ada peraturan Tapi pemerintah. waktu kan tadi Bang Ferry cerita waktu awal COVID itu langsung drop penjualan. Nah, Ya, pas sudah mulai lagi, udah pasti. apakah Bang Ferry kontak-kontak lagi atau dia langsung Iya, tuh. datang Itu gimana atau tuh seperti waktu apa untuk kemarin tuh? naikin 50% tadi itu? Waktu kemarin tuh gimana tuh? Waktu Waktu pas pandemi awal-awal. pandemi awal, kalau pandemi awal kan memang saya kontak-kontak juga ke langganan-langganan. Tetap promo ya. Ya promo, tapi emang kenyataannya mereka sama juga karena satu pasokan mereka ke restoran emang dibatasi ataupun ada yang tutup, ya kan? Nah, terus trik-trik lu gimana? Apa lu ngurangin harga? Apa gimana? Kalau ngurangin harga sih ada aja paling 1.000 perak gitu kan, gak terlalu banyak. Ya paling kita kontak bang, chat-chat pemakaian, itu nawar-nawarin terus, gitu kalau saya mah. Waktu masa penjualan anjlok itu stok barang dikurangi nggak? Dikurangin. Dikurangi. Karena kebanyakan hampir mayoritas itu di restoran hotel kan tutup. Jadi mereka tuh nggak banyak pasokan barang. Iya, pasti. Dari sayuran, jamur tuh dikurangin sama mereka. Pasti pengurangan. Pasti Pembelanjaan 99%. Ya kayak waktu kita dulu itu. Semuanya Cuman kalau dia nggak sampai stop kayak kita. Iya. Tapi saya survei dari semua langganan ya, yang orang pasokan dari restoran hotel semua, catering. Itu 99% sama, pasokannya ada yang berhenti, ada yang tutup, Iya. ada yang dikurangin, ada yang pemakaiannya cuman seminggu sekali aja. Ya. Ada juga yang pemakaian tergantung dari pesanan aja, udah dari itu. Pas pemakaian ada hari itu orang mau beli, baru dia belanja kan? Gitu Benar, kan? iya pas ada orderan baru dia belanja, kalau nggak orderan enggak. Berarti pelanggan Bang Ferry ini umumnya orang-orang ibu rumah tangga atau memang keperluan di kafe, resto, hotel? Kalau kebanyakan saya langganan tuh dari hotel dan restoran. Karena kan istilahnya saya bergerak dalam barang-barang antik ya. Nah di situ saya nggak menyerah tuh, tetap saya chat-chat langganan saya, nawarin paprika, pokoknya produk-produk saya, paprika, jamur, sayuran lah gitu, terus aja. Saya chat terus, ya namanya kita seperti mancing aja. Mancing 1, 2, 3 pasti ada nyangkut lah salah satu gitu. Oh gitu ya. Yang penting pantang menyerah aja. Jadi Bladas kan kita udah cerita nih ya profil Bang Ferry ya kan. Udah tahu bisnisnya, usahanya, sayurnya pun apa aja dia udah kasih tahu tuh. Siapa tahu Bladas supplier resto hotel jangan lupa kontak Bang Ferry ya. Siapa tahu tertarik mau main catering, mau supply ke Atau restoran, kalian ke juga hotel. sebagai seorang pemilik restoran ya kan? Bisa. Betul Atau sekali, pemilik bisa, catering ya kan? Nah ini Bang Ferry yang Bisa bisa bantu. dipasok. Bisa Hubungi dipasok. Bang Ferry juga. Dia lebih kompeten, lebih profesional daripada saya. Betul. Saya aja minta bantuan dia. Ya. Jadi ceritanya kenapa kok bisa kita kerjasama Bang Ferry itu ceritanya bisa kerjasama sama Mas Doni sama Trisna itu gimana ceritanya tuh? Dulu gimana sih ceritanya? Gue lupa. Lupa, masa bisa Lupa sama belaga nggak tahu. Iya. Jadi Bladas kan seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu kerja bareng. Cuma gimana tuh ceritanya waktu itu kok bisa Bang Ferry kerja bareng sama Nih gue yang cerita apa dia yang cerita nih? Iya, Bang dia. Ferry dong, Bang Ferry. Ya awalnya mah ketemu Mas Trisna dulu. Oh iya. Dari awal Mas Trisna itu Teriak-teriak di tengah pasar ya kan. Ada yang punya asparagus nggak? Kagak lah. Woi, ada yang nama Ferry nggak? Iya. Gimana ceritanya Bang? ketemu Mas Trisna dulu dari awalnya. Pertama saya tuh masuk jamur dulu buat Mas Trisna, ya kan. Dari pasokan jamur itu akhirnya kayak saya kenal baik sama Mas Trisna. Dari situ tuh Nih guys, yang namanya Mas Trisna itu ngajak kerjasama sama saya. Dan kerjasama itu saya ambil. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mas Trisna lancar, saya lancar.
Ya alhamdulillah sampai berapa tahun nih Mas kira-kira? 2 tahunan ya ada ya? Lebih. 3 tahunan, Lebih, 3 tahun. 2017 sampai 2019. Iya. Ya 2 tahunan. Nah, setengah atau pertanyaan 2 gue tahun. nih, ini selalu menggelitik di kepala saya nih pertanyaan. Ini hubungan pertemanan lu kan awalnya bisnis nih. Nah, Dari detik itu juga lu bisa percaya sama dia dan dia juga langsung percaya sama lu, langsung transfer duit, langsung lu belanja pakai modal lu. Itu apa yang ada di kepala lu nih orang? Apa lu nggak pikir ini orang nipu gua nggak ya? Dia juga pasti kan Sempat mikir gitu. berpikiran Nah, sih seperti gitu itu. Sempat berpikir seperti itu. Ah. Apa benar nih orang? orang bener. Bener orang Manusia sih, lah. orang. Apa iya ini bisa kerja sama sama saya dalam Iya. artinya gitu kan? Sementara lu tahu sendiri kan. Makanya saya pernah kasih perjanjian sama Mas Trisna ini. Ah. Mas, sekarang gini aja Mas. Kalau misalnya mau kerja sama saya, DP 50%. Mas berani nggak? Saya gituin. Nah, pembayaran setelah lunasnya itu setelah barang udah selesai semua. Gimana? Kata dia, deal. Dia bilang gitu. Oke, kita salaman. Nah, Saat itu juga tuh ya. saat itu juga akhirnya besoknya dikasih orderan. Akhirnya saya jalanin. Belanjain langsung tuh. Belanjain langsung. Ternyata saya pikir Mas Trisna ini bener. Saya tes dulu. Akhirnya saya percaya di situ. Ini orang baik saya bilang. Jadi kita Udah itu deal-dealan. aja. Ini orang baik. saya Jadi bilang. deal-dealannya itu di pasar. Iya. Di bagasi mobil lagi kebuka lagi Iya, potong-potong bener. akar. Iya bener. Mau nggak Mas? DP 50%. Mau lah deal. Pokoknya. Sanggup dia, disanggupin. Makanya saya di situ percaya juga, yakin kali ini orang, udah yakin. Makanya saya sempat berbicara sama konsultasi sama istri saya tuh. Ya udah Pak, kamu jalanin aja kalau emang itu orang itu benar, bilang. Ya udah kita jalanin. Akhirnya alhamdulillah saya berjalan sehari, 2 hari, 3 hari ternyata wah ini ternyata bener nih orang bener-bener. Dari situ saya percaya sama Mas Trisna, akhirnya kerjasama akhirnya sampai berapa 3 tahunan ya, alhamdulillah. Terus ada gak sih suka dukanya pas kita kerjasama? Itu tuh Nah, penting. Gua kan juga Nggak, Kak, pengen tahu ya. Pokoknya waktu dulu Kita kan juga- kita zaman juga kerja pengen sama tahu, suka ya. dukanya belum pernah cerita nih. Kita kan juga pengen tahu apa ada keluh kesahnya. Oh, dari Keluhan ke Trisna, keluhan ke kalau Doni. keluhan dari Mas Trisna, Mas Doni dan Mas Andi itu menurut saya hampir nggak ada. Kondisional lah ya. Hampir Biasa. nggak ada. Bener, karena saya kebanyakan sukanya sama mereka. Oh, Jujur gitu. aja. Mereka orangnya asik banget. Nggak pernah marah. Kalau komplain wajar ya nggak. Iya namanya komplain, Per Nggak gimana? pernah marah. Ini gimana? Iseng doang. Paling belakang doang. Ngegerutu. Iya. Pokoknya dari 3 orang ini alhamdulillah saya kenal orang baik banget. Saya bersyukur banget, berterima kasih banget sama mereka. Istilahnya mereka tidak mengecewakan saya. Betul. Sedikit pun mereka itu gimana ya? Dalam arti masalah finansial uang tuh tidak meninggalkan jejak serupiah pun. Canggih nggak? Serupiah pun. Sebetulnya Makanya sedahsyat itu saya kenal sama mereka itu. Jadi dalam istilahnya nggak benar-benar mengecewakan loh. Mas Doni oke, Andi, Mas Trisna semua orang yang nggak pernah marah gitu loh. berarti nggak ada dukanya nih. Hah? Nggak ada Kalau menurut dukanya. saya nggak pernah ada dukanya, jujur aja. Mereka Tapi- baik, Tapi ininya jangan banyak-banyak dong. Kekagumannya jangan banyak-banyak. Ya, Nanti kalau- cepet habis. iya benar. Ya. Terus ujung-ujungnya kagum lagi Di udah. situ makanya saya kerja sama mereka tuh saya pertahanin untuk kualitas, terus cari barang, waktu saya utamain karena mereka orangnya enak gitu dalam artinya bisa membantu juga, saling membantu juga gitu. Mas Oke, Trisna, jadi para bladernya supplier yang jadi supplier tuh kalau mau kerja sama Bang Peri itu udah dibuka kuncinya. malah kalau bisa ketemu orang tuh seperti mereka pada lagi. Itu yang saya pengen. Iya, Seperti Mas Trisna, Mas Doni, Mas Andi semua yang pengen gitu. Jadi mereka nggak memikirkan istilahnya, wah barang begini, tapi mereka ngasih support aja, nggak marah, enak di situ. Jadi kira-kira ada nggak nasihat Bang Peri buat para pemula nih? Blader. Pemula khususnya para baladers yang mau memulai usaha seperti Bang Peri ini gimana sih? Nasihatnya itu apa? Supaya mereka tetap stabil, termotivasi gitu loh. Padahal memang Buat usaha tuh ya. dibilang gampang sih susah, dibilang susah juga Iya, ya gampang-gampang susah. bisa dijalanin. Buktinya banyak yang sukses di sini ya kan. Gitu kira-kira Apa tips dan trik, Tips saran dan trik. saran Kalau masukan. pertama sih istilahnya kita kalau mau usaha niat.
Niat Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Yang kedua kita yakin. Tuh, yakin. Harus yakin kita. Kalau kita bisa, insya Allah bisa. Hmm. Yang ketiga sabar. Kalau sabar sih kita udah Harus sabar. Kita udah cukup sabar ya. Sabar. Ya. Ya, sabar. Iya, sabar ya. Masalahnya sabar siapa ya? Sabar Yang jaya. ketiga sabar. Bukan Sabarudin. Yang keempat itu kita emang harus bener-bener gitu dalam artinya kita kerja keras. Istiqomah. Ya untuk usaha ini, wah kita istilah mau usaha kita harus bener-bener terjun dalam artinya, oh dengan usaha ini gue pasti sukses. Gitu, jangan ragu lah dalam artinya gitu. Kita wah dengan usaha ini gue harus bisa nih, harus bisa sukses nih gitu, harus yakin lah istilahnya. Nah, kalau bahasa itu namanya mindset ya. Kalau mindsetnya dibangun, kita yakin mau usaha dan kita bisa sukses, insya Allah dikasih jalan. Jadi kalau kata Bang Ferry, pokoknya yakin aja udah. Ya udah yakin, yang penting bermanfaat, bagus ya kan. Dari otak kita, oh ini ada peluang. Dari hati kita, oh ini benar nih secara agama, ya kan. Iya. Tinggal doa. Iya, Ya Allah, jalan bisnis saya ini, saya mau ini. Iya. Pasti ada jalan. Semangat dan benar-benar menjiwai usaha. Yang penting kan Semangat yang penting. jalannya tetap kita dicari jalan rezeki yang halal gitu. Halal. Terus semangat juga perlu. Betul. Kita kalau usaha nggak semangat, betul nggak? Nggak semangat. Nah, ngejaga semangat itu gimana tuh? Itu kita harus yakin itu Karena semangat. kita suka kendor tuh. Iya, itu Ini satu semangat. lagi nih. Brothers, kalian tahu bahwa namanya di pasar induk, hidupnya itu terbalik gitu kan. Bukan hidupnya di pagi sampai siang sore hari, tapi hidupnya malam, tengah malam sampai subuh. Nah, gimana tuh? Bang Ferry menjaga semangat sama menjaga fisik karena kan tengah malam tuh kerjanya tuh. Iya benar. Kalau saya sih istilahnya malam atau pagi kita semangat. Kalau kita tuh pengen punya ibaratnya rencana ataupun cita-cita ke depan. Kalau kita tuh cita-cita Berarti Bang Ferry fokus untuk mencapai cita-cita ke depan untuk menjaga semangat itu ya. Iya, itu salah satunya. Kadang-kadang kan orang ada juga yang dagang tuh, nggak semangat saya. Karena mereka mungkin satu nggak punya cita-cita. Wah, gue harus punya ini nih. Gue harus buat keluarga nih. Gue harus begini nih gitu. Semangat saya gitu. Berarti setting target goalnya kita mau apa? Sip. Apalagi tuh kira-kira dari Bang Ferry untuk menjaga semangat selain Menjaga setting semangat goalnya itu itu. Apa yang kira-kira gua harus semangat ya. Jadi tapi kayaknya kembali ke itu tadi, Mas. Kembali ke niat ya. Iya, niat dan itu. tekad itu tadi. Kalau Mungkin saya mah masing-masing orang beda-beda, mungkin targetnya mungkin pengen bahagiain orang tua, anak istri, punya rumah, atau pengen beli mobil, pengen apa ya gitu-gitu deh. iya, mungkin Mungkin itu sama yang seperti itu. Kalau saya semangatnya itu aja. Makanya saya kalau ibaratnya kerja tuh udah semangat banget dalam istri aja kadang-kadang jam segini udah, Pak kamu buru-buru amat karena saking semangatnya usaha. Pak kamu jam segini udah berangkat aja. Iya. Semangat untuk saking pengen bayar cicilan. Ada juga model begitu. Oh, berarti semangat salah satunya ada cicilan yang harus di Oh iya loh, Selesaikan. kita mana bisa hidup kalau nggak dari cicilan, bos. Satu pertanyaan lagi deh. Lu pernah gagal gak dalam usaha ini? Oh kegagalan, udah pasti lah. Kalau namanya gagal itu Gagalnya parah gak? gagal parah ya pasti. Maksudnya sampai lu ya sorry nih sampai jual-jual aset gitu-gitu enggak ya? Kalau gagal begitu sih kalau misalkan buat usaha pernah yang namanya ngejual ataupun ngegadein salah satu milik kita lah dalam artinya kan apa motor gitu buat usaha tapi nggak jalan. Iya, Pernah. iya. Terus saya semangat lagi. Jadi nggak pernah berhenti dalam artinya gue nih pengen jadi orang sukses gitu gimana gitu. Tuh. Gue pengen Nggak merubah ada nasib. Contoh dia. Gue pengen merubah nasib nih. Gue harus bisa sukses sih. Orang-orang aja bisa ya kan. Gue yakin pasti bisa itu aja. Istilahnya pernah kejadian waktu itu saya emang parah nggak parah ya. Waktu itu usaha sayur tuh pernah di mana daerah Depsos Jakarta tuh, cuman nggak jalan. Sampai emang nggak jalan. Akhirnya balik lagi ke pasar tuh ibu saya aja sampai menangis dia. Kamu usaha ibaratnya nggak jalan mulu per katanya. Sampai nangis saya bilang, Mak,
orang mau sukses itu begini dulu. Sakit-sakit dahulu. Mungkin di sini saya bisa nggak jalan, di lain nanti saya bisa sukses. Saya gituin. Ibu saya menangis. Saya ingat sampai nangis. Dan karena usaha saya tuh nggak pernah jalan. Usaha ini nggak jalan, usaha itu nggak jalan, usaha begini nggak jalan, usaha pernah jaga dagang ini nggak jalan, sampai nangis. Saya bilang suatu saat pasti saya sukses. Udah itu aja yang bikin saya yakin. Gitu, dari kegagalan itu kan belajar kita. Akhirnya alhamdulillah bener apa kata saya. Tadinya saya gagal, sampai saya juga nggak pernah punya uang, ya kan? Uang bener-bener nggak punya banget. Buat bayar kontrakan aja istri saya, buat makan aja istri saya. Sampai saya tuh alhamdulillah bisa di dunia sayur, terjun ke pasar ini saya bisa merubah nasib lah. Itu aja paling. Oke ya, itu bagus banget ya buat Alhamdulillah. Yang banyak penting cerita satu, kalau kita mau usaha itu emang yang pertama tuh semangat sama niat. Iya, benar. semangat. Kalau orang nggak semangat tuh susah. Di sini Mau usaha, nggak quotes-nya Iya. itu tadi. Ya nanti kita Orang- kasih garis bawah lah quotes-nya. Semangat dan niat. Orang ibaratnya mau usaha itu kan yang penting semangat tuh kadang-kadang orang males hujan males udah malam males udah masih pagi. Iya, Nah, banyak orang kayak itu. gitu, Pak. Banyak banget orang kayak Males gitu. masih jam segini hujan Kita semua pasti ngerasain kayak gitu. Iya. Nah, cuman ya kalau bisa dibuang lah gitu, jauh-jauh lah. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita Ya. ambil dari diskusi obrolan kita hari ini, kali ini ya. Cuman ya waktu juga yang harus misahkan kita nih. Tapi gini Mas, ini nggak menarik ya. Kalau buat saya nggak menarik kalau ceritanya cuma Bang Peri dan cerita aja. Oh ya, oke. Nanti kita buat lagi konten ya kan. Kita akan ngelantur, ngelantur nih. Jalan-jalan ke Keramat Jati. Membayang nggak tuh Keramat Jati? Nanti bagaimana Bang Ferry itu beraktivitas, bagaimana para pedagang itu beraktivitas, bagaimana sibuknya Keramat Jati. Nanti kita minta waktu sama Bang Ferry nih untuk kita jalan-jalan. Setuju? Gimana Bang Ferry? Setuju nggak? kalau mau bisa Wih, bisa. lah, pasar kan bebas. Pasar bebas. Nah, jadi nanti kita akan jalan-jalan, kita banyak buka cerita lah. Mulai kapan sih ini pasar induk? Gedenya seperti apa sih? Pasarnya seperti apa? Becek nggak Sampai sih, jam Bang? berapa sih? Ya, sampai jam berapa sih? Emang jualan apa sih? Iya. Kayaknya nggak pernah tutup-tutup deh. Iya. Itu pasar nggak pernah. 10 kali 24 jam ya. Seumur hidup kali 24 jam. Benar. Seumur hidup kan. Nanti kita belajar banyak di bisnis di Keramat Jati ya. Bahkan sampai ada cerita satu lapak Keramat Jati itu dijual 1 miliar, bener ya Bang ya? Benar. Gila ya. Jadi bisnis sayur, bisnis buah itu nggak murah juga loh. Jadi lapaknya aja 1 miliar, bayangin. Segede apa tuh Bang? 1 miliar Bang. 1 miliar ini sekotak ini aja. Sekotak lah. Mungkin 2 kali 3 ya. Segini aja. Iya, 2 kali 3 nih, sekitar 2 kali 3. Iya. Karena kan mungkin satu prospeknya emang Iya, bagus. karena pasti laku sih. Karena pasti Iya. laku sayur. Selama dagangannya orang lah murah. pokoknya kalau sayuran mah. Selama dagangannya kebanyakan di situ sayur, buah, apa aja pokoknya konsumsinya. Jadi kalau perabot nggak bisa di sini, nggak laku ya. Bisa-bisa tempat. Beda aja. tempat ya. Bisa-bisa aja. Beda tempatnya. Nah, cuman kasihan dia kalau memaksain dia dagang di situ. Buka bengkel ya nggak apa-apa kalau Iya. memaksain. Jadi gitu ya Mas ya, kita bikin konten di Keramat Jati seru nih. Kita mulai dari malam, tengah malam ngapain aja sih orang? Oh seru. Tungguin aja Bladar. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Semoga membawa manfaat dunia akhirat buat kita semua. Min, Allah. Saya Doni. Saya Trisna dan ini Ferry Irawan. Jangan lupa subscribe, like, and share, bagikan ke orang-orang kesayangan Anda. jika konten ini bermanfaat, terus dukung kami lewat komen, lewat saran kritik, ya kan? Nah, jangan lupa kalau para Bladers ingin jadi narasumber, jangan lupa tulis di komentar. Pantau terus channel kesayangan kita, Balado. Balada gado-gado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.